Pernah nggak sih? Setelah puluhan tahun menikah, kita merasa masih suka bingung. Gimana cara bikin pasangan benar-benar merasa nyaman lewat sentuhan? Padahal sudah sama-sama melewati suka duka, tidur di ranjang yang sama, bahkan berbagi rahasia hidup. Tapi masih ada rasa ragu. Sebenarnya, apa sih yang bikin dia bahagia? Tenang, kalau Bapak Ibu pernah ngerasain hal ini, itu bukan berarti salah atau kurang sayang. Justru wajar banget, karena memang nggak ada sekolah formal yang ngajarin soal bagaimana menyentuh pasangan dengan cara yang tepat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar, Bapak usia berapa sekarang? Dan nonton video ini dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Kita biasanya belajar dari pengalaman. Coba-coba sendiri, atau kadang malah ikut-ikutan dari cerita orang lain. Nah, masalahnya, setiap orang itu unik. Apalagi ketika usia semakin bertambah. Apalagi kalau usia sudah masuk 50-an ke atas. Tubuh kita jelas nggak sama lagi kayak dulu. Tenaga sudah nggak sekuat waktu masih muda. Kulit dan otot juga berubah. Hormon pun ikut menurun. Hal-hal ini berpengaruh besar pada cara tubuh merespons sentuhan. Kadang, walaupun kita masih punya cinta yang besar, rasa dekat itu bisa terasa menjauh karena cara lama yang dulu berhasil sekarang enggak lagi cocok. Kalau dibiarkan, hubungan bisa terasa hambar, padahal dalam hati masih ingin hangat. Jadi memang butuh penyesuaian, butuh cara baru untuk tetap bikin hubungan mesra. Nah, kabar baiknya, sekarang sudah ada penelitian yang bilang, titik-titik sensitif wanita bisa berubah seiring bertambahnya usia. Artinya, jangan kaget kalau area yang dulu bikin pasangan tersenyum manis, sekarang justru bikin dia mengernyit nggak nyaman. Itu bukan berarti dia menolak, tapi tubuhnya memang bereaksi berbeda. Jadi kalau dulu sentuhan di satu titik terasa nikmat, bisa jadi sekarang terlalu sensitif, bahkan sakit. Perubahan ini wajar banget karena hormon, jaringan tubuh, dan kondisi kulit memang ikut berubah. Jadi, sebagai pasangan, kita juga perlu ikut belajar lagi. Sebaliknya, ada juga area yang dulunya nggak pernah kepikiran. Ternyata sekarang bisa bikin pasangan merasa sangat aman dan dihargai. Kalau dulu mungkin kita fokus ke titik-titik yang umum, sekarang saatnya menjelajah dengan lebih bijak. Anggap saja tubuh pasangan kita seperti peta baru yang harus dipelajari ulang. Peta ini unik, penuh kejutan, dan kalau kita mau sabar membaca tanda-tandanya, hasilnya bisa bikin hubungan jauh lebih hangat dibanding masa muda dulu. Justru dengan menemukan titik-titik baru ini, kita bisa kasih pasangan pengalaman yang lebih dalam dan penuh makna. Yuk, kita lanjut berikutnya, yang mungkin akan mengejutkan kamu. Oke, mari masuk ke tips pertama. Banyak orang masih berpikir bikin istri bahagia itu soal gerakan cepat atau penetrasi yang dalam. Padahal untuk wanita di usia 50-an ke atas, titik paling peka justru ada di pintu masuk vaginanya. Bukan di bagian dalam yang dalam, tapi justru di area terluar. Ini karena setelah menopause, kondisi tubuh berubah. Dinding vagina jadi lebih tipis, elastisitas berkurang, dan area pintu masuk jadi jauh lebih sensitif. Kalau disentuh dengan lembut dan penuh perhatian, area ini bisa jadi sumber rasa nyaman yang luar biasa. Jadi kuncinya bukan buru-buru, tapi hadir sepenuh hati. Kenapa hal ini penting? Karena setelah menopause, kadar hormon estrogen dalam tubuh wanita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, turunnya hormon ini bukan cuma bikin perubahan suasana hati, tapi juga berdampak langsung ke bagian intim. Dinding vagina jadi lebih tipis, lebih kering, dan jauh lebih sensitif dibanding waktu muda. Itulah kenapa sentuhan yang terlalu keras justru bisa terasa sakit atau nggak nyaman. Sebaliknya, kalau disentuh di pintu masuk vagina dengan cara lembut, penuh kesabaran, efeknya bisa luar biasa. Rasa nyaman, hangat, dan dihargai. Jadi tubuh pasangan kita memang berubah, dan kita pun perlu ikut berubah cara mendekatinya. Lalu gimana caranya menyentuh dengan benar? Kuncinya adalah nggak perlu buru-buru apalagi kasar. Cukup hangat, pelan, dan penuh perhatian.
Bayangkan lagi ngobrol santai sambil pegang tangan pasangan dengan lembut. Bedanya, sekarang fokus ke area pintu masuk vagina. Nggak perlu terlalu teknis, justru biarkan sentuhan itu terasa alami, penuh rasa sayang, dan nggak terburu-buru. Kadang kita lupa bahwa kelembutan jauh lebih bermakna daripada teknik yang rumit. Yang penting pasangan merasa diperhatikan, bukan sekadar dikerjakan. Bonus yang sering nggak disadari adalah efek hormon. Kalau area itu disentuh dengan cara yang tepat, tubuh istri akan otomatis melepaskan hormon oksitosin. Nah, ini sering disebut juga hormon cinta atau hormon kedekatan. Efeknya bukan hanya bikin tubuh rileks, tapi juga bikin hati jadi lebih tenang. Perasaan percaya meningkat dan ikatan emosional terasa lebih erat. Jadi bukan cuma soal fisik, tapi juga soal jiwa. Hubungan intim pun jadi terasa lebih mendalam, karena ada kombinasi antara rasa nyaman di tubuh dan rasa aman di hati. Siap untuk lanjut? Yuk, simak poin berikutnya. Tips kedua yang sering kelewat. Jangan lupakan area kecil di sekitar lubang uretra, tepat di bawah klitoris. Walaupun ukurannya mungil dan mungkin selama ini nggak terlalu diperhatikan, ternyata area ini kaya banget, dengan ujung saraf yang bisa memberi stimulasi berbeda. Banyak pasangan yang nggak sadar kalau titik ini bisa jadi kunci tambahan untuk bikin istri merasa lebih puas. Jadi, jangan ragu untuk mengeksplorasi pelan-pelan sambil memperhatikan ekspresi dan respons pasangan. Sentuhan halus di area tersebut bisa menghasilkan sensasi hangat yang menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Rasanya bukan seperti kejutan besar yang datang tiba-tiba, tapi lebih seperti gelombang kecil yang menenangkan dan membuat rileks. Cocok banget buat wanita di usia 50-an yang mungkin lebih suka stimulasi lembut, stabil, dan penuh rasa daripada sensasi mendadak yang terlalu intens. Intinya biarkan tubuh pasangan merasakan kenyamanan bertahap, yang akhirnya justru bikin pengalaman intim terasa lebih romantis dan mendalam. Kuncinya sederhana banget. Jangan buru-buru, jangan juga terlalu keras. Sentuhan di usia matang bukan lagi soal seberapa hebat kita dalam gerakan, tapi lebih ke seberapa tulus kita bisa memberikan kenyamanan. Cukup usapan ringan, lembut, bahkan hampir mirip seperti angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit di sore hari. Gerakan yang pelan ini justru bisa membuat pasangan merasa rileks lebih dulu, bahkan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Bayangkan seperti pemanasan emosional, bukan hanya fisik, yang bikin suasana hati jadi lebih hangat. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Tips ketiga yang sering disebut dalam banyak buku dan penelitian adalah soal G-spot. Letaknya nggak terlalu dalam, sekitar 2-3 cm di bagian dinding depan vagina. Banyak orang sering keliru menganggap ini sesuatu yang sulit dicari. Padahal kalau dilakukan dengan tenang dan penuh perhatian, sebenarnya cukup mudah ditemukan. Nah, ketika area ini disentuh dengan ritme yang stabil, lembut, dan konsisten, efeknya bisa bikin rasa hangat mengalir ke seluruh tubuh pasangan, seperti arus halus yang menenangkan. Banyak wanita usia matang juga mengaku kalau stimulasi G-spot itu bukan soal ledakan cepat kayak kembang api, tapi lebih seperti aliran tenang di sungai yang menyejukkan. Jadi bukan sensasi boom mendadak, tapi ketenangan yang meresap perlahan. Makanya sabar adalah kunci. Jangan mengharapkan reaksi instan, karena keindahannya justru ada di proses perlahan itu. Seperti minum teh panas, kita menikmatinya pelan-pelan, bukan langsung diteguk habis. Selain soal kenikmatan, stimulasi G-spot ternyata juga punya manfaat kesehatan loh. Beberapa penelitian bilang bahwa stimulasi di area ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah di sekitar panggul. Efek positifnya, tekalingan bisa berkurang, jaringan lebih elastis, dan kenyamanan saat berhubungan pun meningkat. Jadi, ini bukan hanya soal kesenangan, tapi juga investasi buat menjaga kesehatan area intim pasangan kita. Semacam terapi alami yang efeknya terasa nyata. Nah, kalau tadi kita sudah bahas titik-titik yang bisa bikin nyaman, sekarang penting juga untuk tahu mana yang sebaiknya dihindari. Ingat,
Tahu batasan itu sama pentingnya dengan tahu cara memberi kenikmatan. Karena setiap orang punya area yang bikin nyaman dan juga area yang bikin risih. Dengan memahami batasan ini, kita nggak cuma terlihat peka, tapi juga menunjukkan cinta yang sesungguhnya, yaitu menghargai kenyamanan pasangan. Bukan sekadar mengejar kepuasan diri. Area pertama yang sebaiknya dihindari adalah anus. Memang betul ada saraf di sana, tapi risiko iritasinya juga tinggi, apalagi kalau usia sudah masuk 50-an. Kulit dan jaringan di sekitar situ cenderung lebih rapuh, sehingga butuh perhatian ekstra. Kalau disentuh tiba-tiba tanpa persetujuan, pasangan bisa kaget atau malah merasa tidak nyaman. Jadi, jangan sampai niat memberi kehangatan berubah jadi pengalaman yang bikin pasangan menutup diri. Kuncinya selalu komunikasi dan saling menghargai. Area kedua yang sering disalahpahami adalah serviks atau leher rahim. Banyak orang berpikir, makin dalam makin bagus. Padahal kenyataannya tidak begitu, terutama di usia matang. Tekanan berlebihan di serviks justru bisa menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu. Maka dari itu, penting banget untuk tahu kapan harus menahan diri, dan bagaimana caranya tetap intim tanpa harus mengejar kedalaman. Ngobrol santai soal kenyamanan jauh lebih penting daripada sekadar mencoba teknik yang katanya wow. Area ketiga, puting. Dulu mungkin jadi favorit, bikin gairah cepat naik. Tapi setelah menopause, kondisi berubah. Payudara bisa lebih sensitif. Bahkan sentuhan kecil bisa terasa sakit kalau dilakukan mendadak atau terlalu keras. Jadi jangan asal meniru cara lama. Sekarang butuh kelembutan ekstra, sentuhan pelan, dan tentu saja perhatian penuh. Anggap saja bukan sekadar rangsangan, tapi momen penuh kasih sayang yang harus dilakukan hati-hati. Dari semua pembahasan ini, intinya jelas. Keintiman di usia matang bukan soal mencoba semua trik atau teknik baru. Justru yang paling penting adalah hadir sepenuhnya, baik secara fisik maupun emosional. Tahu area mana yang bikin pasangan nyaman, tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memberi ruang. Itulah seni sebenarnya dalam menjaga kedekatan di usia yang tidak lagi muda. Pada akhirnya, setiap sentuhan bisa dianggap sebagai bahasa cinta. Kalau dilakukan dengan lembut, penuh perhatian, dan saling menghargai, hubungan bisa tetap hangat sampai kapanpun. Bukan lagi soal mengejar sensasi besar, tapi soal menikmati momen kecil yang penuh makna. Dengan begitu, pasangan akan merasa dicintai bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan percayalah, itu justru yang bikin hubungan awet dan semakin erat seiring berjalannya waktu.